Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai faktor kesuksesan sistem pakar. Nah, izin perkenalan diri kembali. Nama saya Muhammad Haikal Diaski. Langsung saja pada pembahasan materinya. Faktor kesuksesan sistem pakar bergantung pada kumpulan pengetahuan yang sangat akurat dan tepat dari seorang pakar. Seorang pakar memiliki pengetahuan spesifik yang diperoleh dari latihan, membaca, dan pengalaman. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem pakar. Nah, yang pertama ada faktor pengetahuan. Pengetahuan didapat dari setidaknya satu orang pakar. Tingkat kepakaran yang cukup tinggi, pengetahuan dapat diinterpretasikan secara simbolis. Nah, yang kedua ada faktor antarmuka. Nah, antarmuka dapat mengakomodir target pengguna seperti awam, teknis, dan pakar. Antarmuka juga disesuaikan dengan spesifikasi sistem pakar itu sendiri. Yang ketiga, ada faktor lingkup permasalahan. Nah, kebutuhan akan solusi sepadan dengan biaya dan tenaga untuk membangun sebuah sistem pakar atau cukup sulit. Permasalahan yang akan diselesaikan merupakan masalah kualitatif atau fusi dan tidak bisa diselesaikan dengan metode tradisional. Yang ketiga ada permasalahan terfokus dalam satu bidang yang tidak terlalu luas. Dan yang terakhir ada pakar tidak selalu tersedia. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu faktor manajemen. Nah, dukungan manajemen merupakan keharusan karena ada kebijakan, dana, sumber daya, dan pelatihan untuk pengguna. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai artikel jurnal cara mengukur kesuksesan atau efektivitas sistem pakar. Nah, artikel jurnal yang pertama yaitu ada perancangan sistem pakar diagnosa penyakit pada mata dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya yaitu dalam perancangan sistem pakar ini penulis menggunakan teknik inferensi pelacakan ke depan atau forward chaining karena dalam memecahkan masalahnya dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian ada isi pengetahuan memperlihatkan basis pengetahuan sistem pakar diagnosa penyakit pada mata untuk disajikan melalui gejala-gejala yang direpresentasikan dengan kaidah produk dan digambarkan dalam bentuk pohon biner. Yang terakhir ada sumber pakarnya, representasi pengetahuan dari pakar dan pengetahuan non formal yang bersumber dari buku, artikel, atau jurnal. Basis pengetahuan tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek, peristiwa atau situasi, dan kaidah berupa informasi tentang cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang telah ada. Selanjutnya ada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman jagung dengan metode Bayes dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya menggunakan forward chaining untuk melakukan diagnosa hama yang menyerang tanaman jagung dan melihat ciri-ciri yang muncul di tanaman tersebut. Isi pengetahuannya yaitu mendiagnosa hama dan penyakit tanaman jagung menggunakan metode Bayes. Nah, sumber pakarnya pengetahuan dari seorang pakar yaitu bagaimana cara mendeteksi hama pada tanaman jagung tanpa pembuatan jenis penyakit yang terdeteksi. Nah, yang ketiga ada analisis metode certainty factor
pada sistem pakar diagnosa penyakit THT dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya, metode CF menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Isi pengetahuannya mendiagnosa penyakit THT menggunakan metode CT dengan hasil akhir dalam penelitian ini adalah penyakit THT yang diderita beserta saran pengobatan dengan tanaman obat. Nah, sumber pakarnya yaitu dari seorang pakar yang memiliki knowledge atau kemampuan khusus dalam mendiagnosa penyakit THT. Yang keempat, ada sistem pakar mendiagnosa penyakit kaki gajah menggunakan metode Certainty Factor. Nah, dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya, metode CF untuk mengakomodasikan ketidakpastian pemikiran atau inexact reasoning atau seorang pakar atau misalkan dokter seringkali menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan untuk mengakomodasi hal ini dengan menggunakan metode CF guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang dihadapi. Nah, isi pengetahuannya yaitu mengidentifikasi penyakit kaki gajah dan penyebabnya serta menggunakan metode CF dan merancang sistem pakar untuk diagnosa penyakit kaki gajah. Untuk sumber pakarnya yaitu dari seorang pakar yang memiliki knowledge atau kemampuan khusus dalam mengidentifikasi penyakit kaki gajah. Nah, untuk jurnal artikel yang kelima, ada sistem pakar diagnosa hama dan penyakit bawang merah menggunakan metode Dempster-Shaver. Dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya yaitu memulai pelacakannya dengan mencocokkan fakta-fakta dalam basis pengetahuan dengan rule yang sudah ditetapkan berdasarkan knowledge base. Isi pengetahuannya yaitu mengolah data berupa gejala-gejala yang menghasilkan diagnosa berupa jenis hama dan penyakit bawang merah. Untuk sumber pakarnya berdasarkan pengetahuan yang didapat dari hasil wawancara dengan pakar. Yang keenam, ada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit saluran pencernaan menggunakan metode Dempster-Shaver dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya ada dua cara yang digunakan dalam melakukan inferensi, yaitu forward chaining atau pelacakan ke depan dan backward chaining atau pelacakan ke belakang. Isi pengetahuannya yaitu mendiagnosis penyakit saluran pencernaan sebanyak 19 jenis penyakit dan menggunakan metode Dempster-Shaver untuk mendapatkan nilai kepastian berupa persentase pada hasil diagnosa penyakitnya. Sumber pakarnya yaitu dari sumber pakar berasal dari penalaran basis aturan atau rule based reasoning dan penalaran berbasis kasus atau case based reasoning. Yang ketujuh, ada sistem pakar diagnosa penyakit selama kehamilan menggunakan metode naive Bayes berupa web. Dengan tema diagnosa penyakit, metode inferensinya naive Bayes akan digunakan untuk proses diagnosa penyakit selama masa kehamilan, dilakukan dengan cara memasukkan gejala yang muncul pada ibu hamil. Isi pengetahuannya memproses diagnosa penyakit selama metode kehamilan dilakukan dengan cara menggunakan gejala yang muncul pada ibu hamil. Sumber pakarnya yaitu seorang pakar yang memiliki knowledge atau kemampuan khusus tentang mendiagnosa penyakit selama masa kehamilan. Nah, yang ke-9 adalah penerapan metode teorema Bayes pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit lambung dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya itu perhitungan metode Bayes dalam mendiagnosa
penyakit lambung dan sistem pakar yang dirancang berdasarkan algoritma Bayes yang dibahas dalam perhitungan sesuai dengan gejala-gejala penyakit yang diderita seseorang. Isi pengetahuannya mendiagnosa gangguan penyakit lambung pada perancangan sistem dengan metode teorema Bayes dilihat dari beberapa gejala yang timbul pada seseorang. Sumber pakarnya, proses analisis penyakit lambung merupakan data berdasarkan rekomendasi dari dokter lambung yang terdiri dari beberapa gejala. Yang ke-9 ada implementasi metode CF dalam mengatasi ketidakpastian pada sistem pakar diagnosa penyakit kuda laut. Dengan tema diagnosa penyakit, metode inferensinya menggunakan pendekatan metode CF. Isi pengetahuannya mengembangkan sistem pakar yang dapat membantu diagnosa penyakit kuda laut dengan menerapkan algoritma CF dalam mengatasi ketidakpastian. Sumber pakarnya, seorang pakar yang memiliki knowledge atau kemampuan khusus dalam mendiagnosa penyakit kuda laut. Yang terakhir ada sistem pakar diagnosa penyakit tanaman agribisnis menggunakan metode CF dengan tema diagnosa penyakit. Metode inferensinya menggunakan metode CF yang digunakan untuk membantu mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan serta memberikan persentase hasil diagnosa. Isi pengetahuannya merancang suatu sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit tanaman agribisnis menggunakan metode CF. Sumber pakarnya, seorang pakar yang memiliki knowledge atau kemampuan khusus dalam mendiagnosa penyakit tanaman agribisnis. Dalam artikel jurnal yang telah diidentifikasi, pengujian alfanya terdapat nilai akurasi, sedangkan pengujian betanya yaitu merupakan implementasi berupa pengoperasian sistem yang dibuat dan digunakan oleh user. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai faktor kesuksesan sistem pakar dan beberapa jurnal untuk mengukur cara kesuksesan dari sistem pakar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau dalam salah penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.